Ibu Aulia, Mm-mm. sepertinya Ibu hari ini kok berbeda sekali, Bu. Tidak seperti hari-hari biasanya. Mukanya kelihatan murung, Bu. Ada apa ya, Bu ya? Iya nih Bu, lagi kepikiran ini Bu tadi. Ya gimana ya Bu ya anak-anak di kelas itu kok kayaknya tuh nggak semangat gitu loh Bu belajar di kelas tuh. Karena anak-anak nggak semangat tuh saya juga jadi nggak semangat gitu loh Bu. Kebetulan nih Bu ada Bu Yuni. Bu Yuni lagi sibuk nggak Bu? Alhamdulillah, Bu. Nggak sibuk sih, Bu. Lagi santai saja. Ngobrol ngobrol sebentar nggak apa-apa ya Bu sama saya Bu? Baik, Bu Aulia Iya, boleh. saya mau Pak. curhat nih Bu. Saya mau curhat, apa ya, Bu, ya, yang saya rasain gitu akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu Aulia. Apa yang mau Ibu ceritakan sekarang, Bu? Gini loh, Bu, ya kayak itu tadi, saya tuh merasa kayak murid-murid itu kayak kurang antusias gitu, Bu, dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga tuh, murid-murid yang mengerjakan tugas, yang ngumpulin tugas tuh paling di kelas tuh cuma 50% gitu, Bu, Oh, gitu. begitu. Oh, iya. Jadi nih, menurut Bu Aulia, ya, apa Mhm. yang Ibu Aulia itu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, saya sih pengennya nih ya, Bu, ya. Saya tuh pengen curhat ke Ibu biar saya juga plong gitu. Tapi saya juga pengen solusi gitu, Bu. Dari permasalahan saya tadi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar tadi. Hmm. Nah, menurut Ibu Aulia nih, hal-hal apa saja sih Bu yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Coba bisa nggak Hmm, diingat gitu, Bu? perasaan sih apa ya, Bu, ya? Em, Kalau saya coba ingat ya, Bu, ya, kayaknya sih saya di kelas itu yang masuk sih ya tepat waktu sih ya. Cuma apa ini ya, Bu, ya? Mungkin pembelajaran saya itu menurut mereka sedikit membosankan. Kayaknya juga terlalu monoton. Kemudian juga saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid. Jadi kayak metode ceramah itu loh, Bu. Jadi itu kebanyakan saya yang ngomong gitu memang sih. Kemudian saya juga tuh jarang memberikan kesempatan sih buat mereka itu untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi memang kebanyakan itu kalau ditimbang-timbang tuh ya saya yang paling aktif sih di kelas untuk berbicara. Apa mungkin karena itu kali ya, Bu, ya? Oh, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Mhm. nih Bu ya, apa saja sih Bu yang dapat membuat muridnya Ibu itu antusias dalam pembelajarannya Ibu? Kalau tadi kurang antusiasnya karena pembelajaran saya membosankan ya, Bu, ya, berarti murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik gitu, tidak monoton, tidak membosankan, begitu sih, Bu. Wah, saya sependapat sekali tuh dengan Ibu Aulia. Lalu nih Bu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik, merasa nyaman, kemudian tidak membosankan dalam pembelajaran Ibu? Berarti nih ya, Bu, ya, saya harus, mmm, saya harus yang mungkin pertama, saya buat pembelajaran yang menarik kali ya, Bu, ya. Pembelajaran menarik itu Hmm. mungkin saya bisa ice breaking. Kemudian ada games-games yang menarik gitu bagi mereka yang games kekinian gitu. Atau juga bisa itu tadi Bu, saya meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi mungkin saya akan sering tanya jawab sama mereka. Gitu mungkin ya, Bu. Iya, bagus sekali Bu. Itu dalam pembelajaran ya Bu ya, Bu Aulia. Lalu Bu, Iya, untuk dalam mengatasi pembelajaran. yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya itu sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Yang tadi kan pembelajaran, yang sekarang mengenai tugas yang diberikan kepada murid. Itu Mhm. bagaimana?
Kayaknya sih mungkin karena tugasnya yang saya berikan tuh kayak terlalu banyak kayaknya ya Bu ya. Kadang ya kalau dibilang banyak sih menurut saya sih enggak ya Bu ya. Cuma nggak tahu kok murid-murid nggak pada ngumpulin. Tapi itu kan menurut saya Bu ya bisa jadi pandangan saya berbeda dengan pandangan anak-anak gitu. Kemungkinan itu Bu tugasnya terlalu banyak. Kemudian juga banyak pertanyaan. Dan juga ternyata ini Bu, saya juga nggak ngasih sumber beragam yang nggak ngasih sumber belajar yang beragam gitu loh Bu. Dan juga Hmm, mungkin ya tadi nggak mengasihkan gitu. iya iya iya. Nah, nih Hmm. bener sekali nih Bu. Kalau boleh tahu nih ya Bu ya, bagaimana Mm-mm. sih Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja yang di kelas? Sumber belajar apa saja yang Ibu lakukan di kelas itu? Yang Ibu gunakan? Itu Bu, ya saya cuma pakai buku teks yang ada di perpustakaan itu Bu. Jadi saya gunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Udah cuma itu aja. Cuma itu aja. Adakah Ibu Iya. sumber belajar selain buku teks gitu menurut Ibu Aulia? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih banyak sih ya, Bu ya. Ya, apa namanya? Bisa dari video gitu ya, Bu ya, video YouTube ataupun artikel ataupun tulisan ilmiah di internet atau kalau mungkin kan namanya anak-anak ya, Bu ya, trennya itu kan sekarang mungkin ya IG, TikTok gitu. Sebenarnya tuh bisa sih, Bu, jadi sumber belajar. Hmm. Nah, itu betul sekali Bu Aulia. Saya yakin sekali itu. Bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran yang seperti dikatakan Bu Aulia, seperti TikTok, seperti IG, seperti YouTube, begitu Bu. Mm-mm. Iya ya, Bu ya. Ya, Nah, siap-siap, Bu. jadi sekarang nih Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya ya Bu ya. Kalau saya pikir rencana bentar ya Bu ya, saya ambil ini Bu kertas dulu sama pena. Yang pertama itu kayaknya saya ini Bu, merancang pembelajaran yang mengasyikkan gitu ya Bu. Jadi kayak mungkin saya rancang RPP saya dulu ya Bu ya, modul ajar saya dulu gitu kan, yang mengasyikkan, kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam, pakai video, YouTube, TikTok gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian juga tugasnya itu saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu pembelajaran diferensiasi gitu loh Bu. Jadi misalkan bentuknya nanti bisa pakai lagu, bisa pakai puisi, atau pakai video, begitu. Kemungkinan itu sih Bu, mungkin rencananya Bu. Apalagi ya? Itu sih Bu kayaknya Bu. Saya Oh, rancang modul ajar, sama tugasnya deh saya ubah. iya. Wah, bagus sekali nih Bu rencana Ibu Aulia. Mudah-mudahan rencana apa yang Ibu lakukan itu mudah-mudahan berhasil ya Bu Aulia ya. Amin, terima kasih Bu. Nah nih Bu, setelah rencana nih Bu, apa sih Bu komitmen Ibu itu terhadap rencana ini? Ada nggak Iya, komitmen? ada dong Bu tentunya. Jadi saya berpikir kalau memang nih benar-benar ternyata anak-anak tadi itu kurang antusias karena pembelajaran saya membosankan, berarti rencana ini benar-benar harus saya laksanakan dan saya realkan gitu ya Bu ya. Em, Agar tadi tuh komitmennya untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak belajar, sehingga eksplorasi materi-materi murid itu dapat banyak itu, dan mereka juga menjalankan merdeka belajar. Kemudian murid-murid saya juga bisa senang dalam kegiatan belajar mengajar bersama saya tanpa ada unsur paksaan, dan juga itu untuk pemilihan sumber belajar saya juga serahkan kepada murid-murid. Itu sih Bu Wah, komitmen saya. wah bagus sekali Bu Aulia Zakia. Saya sangat mendukung sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan apa yang Ibu Aulia inginkan.
ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Uni atas waktunya untuk sharing-sharing. Akhirnya lega nih udah cerita ke Bu Yuni juga dapat apa namanya solusi dari Bu Yuni juga. Ya kita sebenarnya bareng-bareng ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua jadi guru yang dirindukan ya Bu ya oleh murid kita. Amin, amin ya robbal alamin, azza wa jalla, ya Bu, sama-sama, Amin. Bu Aulia Mm-mm. Zakia. Iya Bu Yuni.